warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita tercinta Dokter Otomotif yang selalu membahas tentang ilmu-ilmu otomotif yang ada di kendaraan ringan. Kali ini kita akan membahas tentang pengisian baterai atau recharging dengan menggunakan charger baterai eksternal. Jadi baterai ini sudah terlepas dari mobil atau dari kendaraan. Nanti akan kita praktekkan secara teoritis bagaimana cara melakukan pengisian, baik pengisian cepat maupun pengisian lambat. Kali ini saya sudah ditemani oleh Mas Fahri. Dan perkenalkan diri Mas. Nama saya Fahri Adan Muzaki Rusma, teknisi dari Auto Cleaning Center yang beralamat di Jalan Raya Nodok, Patik Raja. Ya, tadi Mas Fahri sudah perkenalan, sudah familiar kita dengan Mas Fahri karena beberapa kali saya juga membuat edukasi atau konten edukasi bersama Mas Fahri. Oke, tanpa bertele-tele kita langsung saja melakukan perhitungan secara teoritis untuk bagaimana sih kita menentukan arus pengisian dan waktu pengisian pada baterai. Alat-alat yang digunakan bisa pemirsa lihat di sini. Silakan. Ini alat-alatnya ada hidrometer untuk mengukur berat jenis nanti ini ya. Kemudian ada termogan. Termogan ini untuk mengukur apa, Mas? Mengukur suhu dari air akibat. Nah, suhu dari elektrolit nanti ini menggunakan termogan. Pakai satuan derajat Celcius. Kemudian di sini ada satu unit baterai ya. Baterai gas premium kita udah siapkan ini. Kemudian satu unit baterai charger. Ini alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan proses pengisian atau recharging baterai untuk kendaraan ringan atau mobil ya. Oke, langsung saja. Data yang kita perlukan yang pertama adalah data tentang kode baterainya. Kode baterai bisa kita cek di fisik baterainya. Baterainya Berapa kodenya Mas Fahri? 55D23L. Ini ya teman-teman. 55D23L. Nah, dari kode baterai ini kita bisa menentukan secara teoritis berapa kapasitas baterainya. Kecuali memang sudah tertulis di baterai tersebut kapasitasnya berapa ampere jam. Kalau tidak tertulis, kita bisa merujuk pada referensi di New Step 1. Kita ada referensi dari buku New Step 1. Di situ sudah tertulis baterai dengan kode sekian, kapasitasnya sekian. Secara teoritis. Jadi kita bisa secara teori menentukan kapasitas baterai dengan kode sekian, berapa sih kapasitasnya pada baterai tersebut. Nah, untuk 55D23L ini secara teori kapasitasnya merujuk pada New Step 1 itu kurang lebih 48 ampere hour ya, atau ampere jam. Ini secara teori. Kemudian ini adalah kondisi pada saat baterai itu penuh, belum kosong. Kapasitas penuhnya adalah 48 ampere jam. Jadi kita sudah dapat satu data. Data yang kedua yang kita butuhkan adalah data untuk penentuan berat jenis yang akan kita ukur dengan menggunakan hidrometer. Coba Mas, ukur Mas, satu sel saja. Untuk contoh ya, satu sel saja. Kita ambil salah satu contoh sel, kita ukur temperaturnya dulu Mas. Berapa Kemudian temperatur terukur? Temperatur kita ukur dengan termogan. Terbaca 33,3 derajat Celcius. 3 derajat Celcius. Oke, jadi untuk temperaturnya elektrolitnya tadi 33 derajat. Karena untuk proses recharging secara teoritis yang kita lakukan adalah temperatur kamar atau sekitar 20 derajat Celcius nantinya. Jadi kita harus hitung dulu. Setelah terukur menggunakan hidrometer, pada T20 itu berapa sih sebenarnya berat jenisnya secara teoritis. Oke, silakan diukur Mas. Kemudian kita ukur dengan hidrometer untuk mengukur berat jenisnya. Kemudian kita baca berat jenisnya berada di ambang 1250 ya teman-teman.
berapa? 1250. 1250 untuk di temperatur 33 derajat Celcius ya. Ya. Oke, jadi ini terbaca 1250. Ya. 1250 pada tadi suhu 33 derajat. Padahal yang kita butuhkan adalah berat jenis teoritis pada suhu 20 derajat. Jadi kita masukkan ke rumus di sini. Setelah tadi kita dapat di sini, ini menuju ke sini aja Pak kita untuk T1 tadi 33 derajat Celcius, dengan berat jenis satunya terbaca 1250. Sekarang kita butuh berat jenis pada suhu BJ pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini harus kita masukkan rumus. Rumusnya adalah kita masukkan dulu berat jenis satunya yang terukur tadi. Saya tulis di sini BJ1. Kalau di New Step 1 itu tertulisnya S ya. Tapi saya lebih mudah di sini tulis BJ1. Kita tambahkan dengan 0,0007. Kemudian kita kalikan dengan T1 atau suhu terukur dikurangi 20 derajat karena kita menggunakan derajat Celcius. Jadi kita akan mengukur berapa berat jenis pada suhu 20 derajat. Ya, kita masukkan di sini. Jadi BJ1-nya adalah 1250 ditambah 0,007 kali T1-nya di sini 33 dikurangi dengan 20 derajat Celcius. Nanti ketemu berat jenis teoritisnya di sini. Nah, tinggal kita kalikan, kita hitung. Ini 1,250 ditambah ini 17 kali 13. 7 kali 13 21 berarti 91 ya pemirsa. Jadi ini 0,0091 ya ketemunya, sehingga nanti ketemu di sini adalah 1259. Ini sebenarnya terbacanya seperti ini, 1259 secara teori pada suhu 20 derajat Celcius. Kalau tadi dari hasil pengukuran adalah 1250, tetapi pada suhu 33 derajat Celcius. Secara teorinya pada suhu 20 derajat adalah 1259. Ini yang kita dapat. Nah, kemudian angka ini yang akan kita gunakan untuk menentukan berapa sih kondisi kosong dari baterai tersebut. Apakah baterai itu perlu dicas atau baterai itu tidak perlu dilakukan pengecasan. Begitu. Ya, kita merujuknya pada di sini nih. Berat jenis. Ya, misal tadi terukur adalah 1259 atau didapat 1000, kita bulatkan saja di sini menjadi 1260. Nah, di sini ada tabel hubungan antara berat jenis dan kondisi pengosongan. Artinya, jika pada kondisi 1260 atau 1,26 di sini, ini sama dengan 1260. Kondisinya dia adalah di sini. Titiknya di sini kita tarik ke bawah, berarti dia masih 0. 0 itu artinya tidak memerlukan pengisian. Artinya dia belum kosong. Kondisi masih 100%. Di sini tidak memerlukan pengisian sama sekali secara teori. Untuk kondisi 1260. Jadi baterai ini masih dalam keadaan penuh secara teori, belum kosong sama sekali. Jadi kondisi pengosongannya 0. Ya, kalau kita tarik ke sini. Artinya bahwa baterai tersebut belum memerlukan
pengisian menggunakan baterai charger. Nah, kita akan coba dengan menggunakan baterai yang lain yang kondisinya sudah menurun untuk perbandingan dengan yang baterai yang kita gunakan pertama ini. Oke. Sekarang kita akan ganti dengan baterai yang lain supaya bisa menjadi bahan pertimbangan atau bahan perbandingan mana baterai yang bagus, mana baterai yang kurang bagus atau perlu pengecasan. Oke, kita akan lanjutkan di part berikutnya.